بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi al-Islam. Wa ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum ila akhir ayat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa bapak sekalian, pengurus dan jamaah Masjid Jami Taufikul Mubarak, berkhusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus ajukan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermedalikan Al-Quran dengan pembacaan tajwid, nahwu dan sharahnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini bahasan kita sampai pada ayat 19 dari surah Ali Imran. Silakan dicari surah Ali Imran ayat 19 yang diawali dengan kalimat Inna dina indallahil Islam. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu ada di majlis taklim, semoga Allah memberikan kepada kita banyak umur yang disertai dengan sehat walafiat, hidup dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisa pada Rasulullah berbagi pada tafsir membisir Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan diperhatikan Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah tasdid syiddah yang ada di atas huruf nun berlaku hukum gunnah musyaddada sebagaimana tasdid yang ada di atas huruf mim. Summa sampai 2 harokat panjangnya. Berbeda dengan tasdid yang ada di atas huruf selain nun dan mim, semacam tasdid yang ada di atas huruf dal, innadi, tidak berlaku gunnah musyaddada, hanya penekanan sekilas saja. Innadi langsung saja. Innad-dina 'indallahi, nun mati ketemu dal, hukumnya ikhfa, namun ikhfanya ikhfa aqrab, sehingga terkesan suara huruf imbuhannya adalah suara n. Bukan bukan ang, tapi n. Indallahil Islam wa ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di. Secara hukum mungkin kita sudah kenal dari dulu. Nun mati ketemu ba itu hukumnya iqlab. Namun cara membacanya masih ada yang keliru. Membaca iqlab itu tidak menekankan kepada suara mim 100% sehingga terdengar mim. Tapi ingat di dalam ilmu tajwid warrabiul iqlamu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhwa'i, ada ikhwa'nya. Jadi yang benar bacaannya bukan mim tapi mim ba. Diteratupnya bibir itu pelan-pelan. Itulah makna tajwid. Tajwid itu halus, lembut, gerakannya tidak kasar. Kalau mim itu kasar, bukan tajwid. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sama dengan nun mati ketemu ya idgham bi gunnah. Ingat idgham namun ada gunnahnya, ada dengungnya, bukan wamai, bukan, tapi wamai yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Qalqalah mudgham. Wa in hajju madlasim musaqal kilmi berat sampai ngedel. Disebut kilmi karenanya adanya di susunan sebuah kalimat. Seandainya ada di susunan huruf maka disebut madlazim musaqal harfi. Ini sebuah kalimat. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Jangan salah, ini menggunakan segap fi'il madhi. Faqadih tadau, bukan faqadih tadu. Saya ingatkan lagi,
Di dalam buku berjanji ada bacaan yang selama ini jamaah sering keliru. Di antaranya kalimat wal malaikat sallu alaika. Kebanyakan kalimatnya bacanya begitu. Ma'isan innahalat bisra'ila ilaika wal ghamama qad adallan wal mala. Terus ya, kebanyakan wal mala sallu alaika. Saya tegaskan sekali lagi, kalimatnya bukan kalimat segat fil amr, bukan sallu, tapi segatnya fi'il madi, itu sallau. Karena disebutnya juga fi'il madi, ma'aisan innahanat fi'il madi bisurra ilaika wal ghamama qad adallat juga fi'il madi. Maka wal mana sallallahu alaika bukan sallu. Tapi barusan di kitabnya juga berjanjinya sallu. Yang cetak berjanji belum tentu ngerti ilmu nahwu, itu hanya bisnis saja. Seperti di sini, fa in aslamu faqad ihtadaw, bukan faqad ihtadu, tapi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Mohon jangan sampai dikolkolahkan sehingga terdengar suara balagh. Jangan, karena uzid bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah cuma 5, ko, ba, jim, dal. Wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Fabashshirhum ada mimati ketemu huruf ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Ingat baik-baik, kalimat ulaika wawunya bukan wawman, tetapi wawu dilalah, jangan dipanjangkan. Seluruh keluarga ulaika, ulaika, ulaihim, uli, ulu, semuanya tidak boleh dibaca panjang. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. A'maluhum ada mimati ketemu huruf, hukumnya idhar, jangan diikhfakan. Sebagaimana yang terjadi di dalam surah Al-Fatihah, ada 2 mimati, siratal ladzina an'amta 'alaihim, mimati ketemu ghin, itu hukumnya idhar, harus diidharkan. Ghairil maghdubi 'alaihim, mimati ketemu juga idhar, harus dibaca jelas, jangan digemamkan, jangan diikhfakan atau diidghamkan. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Satu-satunya ilmu mutamasil yang berawal dari mim mati adalah ketika mim mati ketemu mim yang lain, seperti lahum, mim mati ketemu mim dalam kalimat minan nasirin, itu idgham mutamasil.
Baik hadirin, cukup panjang ayatnya, silakan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang sebelum bapak-bapak baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min
Bismillahirrahmanirrahim. Islam Inna Allah syari'ul hisab. Aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Ummiyina aslamtu qad ihtadaw innama 'alaikal balagh. آيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina, sesungguhnya agama, al-muraddi, yang diridhoi oleh Allah, huwa al-Islam, yaitu agama Islam. Selain agama Islam, agama apapun dia namanya dan adanya, pasti agama itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun agama itu sebenarnya agamanya Allah. Karena hidup ini bertahap. Di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi terdahulu, manusia berpatokan kepada kitab Taurat dengan Nabi, yaitu Nabi Musa. Saat itu Taurat undang-undangnya berlaku sampai datangnya kitab Zabur. Begitu datang kitab Zabur, Taurat sudah dianggap expired, tidak berlaku lagi. Begitu juga Zabur berlaku sebelum datangnya Injil. Setelah datang Injil, Zabur dianggap kedaluarsa, tidak berlaku lagi. Demikian pula Injil berlaku sebelum datangnya Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datangnya Al-Quran, maka semua kitab sudah tidak berlaku lagi. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam yang bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkitab sucikan Al-Qur'anul Karim.
Seandainya di zaman sekarang masih ada yang berpatokan kepada kitab Injil, masih ada yang berpatokan kepada kitab Zabur, masih ada yang berpatokan kepada kitab Taurat, sudah tidak dianggap benar. Sudah dianggap tidak benar. Saya analogikan. Bapak bikin SIM tahun 2015. Berlaku SIM sampai tahun 2020. Dan sekarang tahun 2024 Bapak di jalan raya menggunakan SIM yang expired tahun 2020. Ketika ada pemeriksaan, SIM itu bisa dibenarkan atau salah. Kenapa disalahkan? Kan SIM itu juga buatan polisi. Kan SIM itu juga dibikin di Samsat. Kan SIM itu ditandatangani oleh Kapolri juga. Kenapa disalahkan? Karena waktunya sudah expired, waktunya sudah kedaluarsa. Demikian juga kitab suci Zabur, kitab suci Taurat, Injil, semuanya kitab suci Allah, cuman sudah tidak berlaku lagi sejak datangnya Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tidak ada alasan lain agama yang al-maradi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu agama saja, yaitu wal Islam, agama Islam. Agama yang lain, apapun lambangnya, apapun mereknya, apapun warnanya, sudah tidak diridhai, sudah tidak berlaku lagi. Toleransi antar umat beragama bukan saling mengurus satu dengan yang lainnya, bukan. Toleransi antar umat beragama cukup berpatokan kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diajak toleransi yang berlebihan oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, begini Muhammad, toleransi di antara kita, 1 tahun kita rame-rame menyembah Allah sebagai Tuhanmu, tahun depan kita rame-rame menyembah berhala Tuhan kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah dan kalian tidak perlu menyembah Allah yang aku sembah. Toleransi di antara kita cukup. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, silahkan kamu beribadah sesuai dengan agamamu, saya tidak akan mengganggu. Tapi waliyadin, saya beragama Islam, bebas melaksanakan ibadah menurut kami, dan Anda tidak boleh mengganggu peribadatan kami. Itu toleransi. Saya gampangkan aja pemahaman toleransi itu. Seandainya kita punya teman, berteman 4 orang, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, ngobrol, salam satu meja, dalam satu meja, itu toleransi. Saya hobinya ngopi, teman saya hobinya ngeteh, teman saya yang satunya hobinya susu, teman saya yang satunya hobinya air putih. Silahkan kita duduk bersama di sini ngobrol, masing-masing menikmati minuman kita. Yang suka kopi silahkan minum kopinya, yang suka teh silahkan minum tehnya, yang suka susu silahkan minum susunya, yang suka air putih silahkan minum air putih. Jangan saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Itu toleransi. Bukan berarti yang minum kopi dicampur ke teh, yang minum teh dicampur ke susu, yang minum susu dicampur ke teh air putih. Bukan itu toleransi. Cukup tidak saling mengganggu, menikmati hobi masing-masing, itu udah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kan dan Allah yang menjelaskan di sini, wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka
karena bagyam bainahum, kedengkian yang ada di antara mereka. Bagi orang Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya bukan tidak percaya kenabian Muhammad. Bagi orang kafir yang tidak percaya kepada Islam sebenarnya bukan tidak percaya kepada kehebatan Islam, cuman bagian ada kengirian, ada rasa hasud di dalam hatinya. Karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, sebenarnya kelahiran Nabi akhir zaman itu sudah ditunggu oleh semua umat. Dan zaman Nabi Isa kelahiran Nabi Muhammad 571 tahun tidak ada Nabi, rindu mereka akan kelahiran Nabi. Semua nunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Sampai-sampai mereka mempelajari siapa Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Injil dikatakan mereka mempelajari sifat Nabi akhir zaman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi akhir zaman, sifatnya, perilakunya, postur tubuhnya dan sebagainya, sebagaimana mereka kenal terhadap anaknya sendiri. Saking ditunggunya tuh. Maka Abdullah bin Salam, seorang pendeta tua, pendeta yang beriman, begitu melihat sosok seorang pemuda di jauh sana di pasar, kata Abdullah bin Salam, ini kayaknya orang ini nih Nabi akhir zaman, karena ikal rambutnya sama dengan di Alkitab, postur tubuhnya sama, gaya bicaranya sama, dan lain sebagainya. Disamperlah anak muda tersebut, ditanya, wahai anak muda, kamu siapa namanya? Kata anak muda, wahai Syekh, orang-orang menyebut saya Muhammad. Oh, Abdullah bin Salam, benar ini akhir zaman, Nabi akhir zaman. Kamu dari mana? Dari kota Mekah. Lahir? Saya keturunan Quraisy. Langsung Abdullah bin Salam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Karena Abdullah bin Salam sebelum melihat pemuda tadi sudah tahu dan beriman. Nah, yang lainnya bagyam bainahum, karena ada kedengkian di hatinya, karena yang diharapkan oleh mereka Nabi akhir zaman itu bukan lahir di Mekah, bukan, tapi lahir di Jazirah Palestina, lahir di kelompok Yahudi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya itu kan lahirnya di kelompok Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Ishak. Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, lahir Yakub Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Tiba-tiba Nabi Muhammad lahir bukan keturunan Isa, karena Isa tidak sempat berkeluarga, tapi Nabi Muhammad lahir dari putra Ibrahim yang jalur Ismail. Maka Nabi Muhammad tidak diakui oleh mereka karena bukan keturunan Ishak. Itu aja sebenarnya. Bagyam bainahum. Oleh karena itu kata Allah jelaskan, wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kufur terhadap ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat menghisabnya. Dan wa in hajjuka, maka kalau mereka berhujah kepadamu, ay khasamukal kufaru ya Muhammad fid din, faqul, maka katakan saja, aslamtu wajhiya, aku berserah diri, menyerahkan wajahku lillahi kepada Allah, wa manittaba'an, bersama orang-orang yang mengikutiku. Wa khassal wajha bidzikri. Kenapa disebutkan menyerahkan wajah? Karena wajah adalah satu-satunya anggota manusia yang paling mulia. Sesungguhnya yang berserah diri kepada Allah itu bukan cuma wajah, tapi seluruh tubuh dan kehidupan.
Di sini berlaku majajan mursalan mim babi itlaqil khas wa iradatil am. Yang disebut khas hanya wajah, tetapi yang dimaksud am seluruh hidup, seluruh kehidupan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul, dan ucapkan olehmu wahai Muhammad lil ladzina utul kitab, bagi orang-orang yang diberikan kitab, wal ummiyina, dan bagi orang-orang yang ummi, aslamtum, apakah kalian juga Islam? Fa in aslamu, maka kalau mereka sudah Islam berarti faqadih tadau, maka mereka sesungguhnya sudah mendapat hidayah. Tetapi wa in tawallau, kalau mereka berpaling dari agama Islam, fa inna ma'alaikal balagh, tugasmu Muhammad cuman menyampaikan. Urusan hidayah itu 100% hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad saja tidak mampu memberikan hidayah, apalagi kita. Maka tugas kita ngajak dan ngajak, jelaskan dan menjelaskan, ngaji dan ngaji. Adapun urusan setelah itu serahkan kepada Allah, karena wallahu basirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa ada hak. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan minan nas. Maka bagi mereka fabasyirhum bi'adzabin alim, sampaikan bagi mereka sudah ditunggu dengan siksa yang pedih. Apa ya siksa yang pedih? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, mereka itulah yang amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapusnya di dunia, sejak dari dunia, wal akhirah, dan juga kelak di akhirat. Dan ketika Allah sudah menghapus amal ibadah mereka, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada yang